break, kemudian memimpin joget-joget. Komandan, saya bikin joget 15 menit. Gas kawan. Pagar yang harusnya awalnya itu hanya kayu, tapi oleh Satgas dibuat pagar permanen. Luar biasa. Datang dari Indonesia bagian timur dan bersinergi untuk mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Dan telah hadir di studio Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari SO. Selamat datang Bapak di Ketika Podcast. Terima kasih. Dan juga Dandim 1705 Nabire Letkol Infantri Marudut Simbolan. Selamat datang Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya hadir di Ketika Podcast. Pertama-tama kami juga mau mengucapkan selamat atas dipilihnya menjadi pemenang Lomba Karya Jurnalistik Dan Satgas terbaik. Ya, Mbak. ke 125 ya Bapak ya. Siap. Izin Bapak mengawali perbincangan ini, kalau boleh jujur Komandan, banyak orang tahu bahwa TMMD ini biasanya membangun jalan, membangun jembatan, tapi sebenarnya apa sih tujuan besar dari program TMMD ini yang bikin Komandan semangat untuk terjun di lapangan setiap harinya begitu? Baik, terima kasih Mbak. Tujuan utama sama dengan yang kita ketahui bahwa TNI membantu pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing setiap kewilayahan. Kemudian sarana ini kita gunakan juga untuk menjalin kemanunggalan TNI dengan rakyat di sekitar. Bagaimana cara kita mengambil hati rakyat, kemudian nanti ke depan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di wilayah kami di Papua, maka masyarakat akan memiliki nilai-nilai positif untuk TNI. Kira-kira demikian, Mbak. Siap. Dan tentunya program ini harapannya ke depan terus berjalan begitu ya? Kalau harapan kami iya. Tergantung Pak Wakil. Pak Wakil. Nah, makanya itu dibutuhkan sinergitas yang kuat begitu kan, dan kompak begitu ya Bapak izin. Kalau untuk Bapak izin, untuk Bapak Wabub, seberapa pentingkah program TMMD ini dilaksanakan di wilayah Nabire? Baik, sebelum saya memulai, saya mungkin ingin menyampaikan terima kasih kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang telah memberikan Kodim 1705 Nabire yang kebetulan ada di Kabupaten kami di Nabire, sehingga mendapatkan penghargaan terbaik dan Satgas TMMD 125 tahun 2025. Itu pertama. Yang kedua, kita bersyukur bahwa TMMD Kabupaten Nabire yang dilaksanakan di Kampung Manunggal Jaya sejak dibuka tanggal 23 Juli itu berlangsung dengan sukses dan lancar. Tentunya kami pemerintah Kabupaten Nabire sangat senang sekali, berterima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada TNI dalam hal ini Kodim 1705 Nabire yang telah melaksanakan TMMD yang ke 125 di Kabupaten Nabire, tepatnya di Kampung Manunggal Jaya. Yang tentunya ini seiring dengan apa yang menjadi visi dan misi kami selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, yaitu masyarakat yang aman, mandiri dan sejahtera. Nah, salah satu tujuan daripada TMMD ini adalah bagaimana membangun dan mensejahterakan masyarakat yang ada di kampung. Nah, sasaran TMMD yang dilaksanakan di Kabupaten Nabire di Manunggal Jaya memang itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan musyawarah antara pihak Kodim dengan kami di Pemda. Jadi sasaran kegiatan di sana memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita, karena memang masyarakat di sana sangat memerlukan tempat ibadah, ya, yang memang mereka sudah punya, tapi tempat ibadah itu sangat tidak memenuhi syarat yang mereka inginkan. Dan saat ini mereka berbangga dan bersenang hati atas selesainya rumah ibadah yang dibangun di sana. Mungkin demikian. Siap Bapak izin Bapak, kalau untuk di lapangan sendiri untuk masyarakat Nabire sebenarnya program
apa yang sangat diharapkan sekali selain juga program yang sudah dilaksanakan untuk bisa dilanjutkan pembangunannya begitu? Baik, sebenarnya kalau untuk secara keseluruhan memang di Kabupaten Nabire, Papua Tengah itu semua masih sangat membutuhkan jalan, jembatan, perumahan, tempat ibadah, semua memang masih sangat membutuhkan. Namun kita memang harus lebih selektif untuk kira-kira sarana mana yang lebih utama. Nah, contoh kemarin kalau soal jalan di sana, jalannya sudah luar biasa bagus. Kemudian jembatan bagus, perumahan juga sudah lumayan, dan memang mereka sangat menginginkan itu rumah ibadah, ya, rumah ibadah. Lagian di Nabire, Papua Tengah itu kan mayoritas beragama Nasrani. Di sana boleh dikata bahwa masyarakatnya memang persentase sekitar 90% Nasrani. Sementara tempat ibadah mereka sangat-sangat tidak layak, sehingga Pak Bupati, Pak Dandim, dan kami Pemda dengan Kodim sudah kolaborasi. Kita sepakati bahwa untuk TMMD SS25 dilaksanakan di Manunggal Jaya, yaitu sasarannya adalah rumah ibadah. Demikian. Rumah ibadah ya. Dan itu kalau boleh tahu berapa rumah ibadah yang sudah dibangun begitu? Saya mau sampaikan bahwa karena saya sendiri yang langsung membuka TMMD pada saat itu, karena Pak Bupati saat itu berada di luar daerah. Jadi saya langsung membuka. Jadi rumah ibadah itu memang satu, tapi bangunannya cukup besar. Kemudian saya boleh katakan bahwa mungkin salah satu rumah ibadah yang terbagus di, kalau di Jawa bilang kecamatan ya. Kalau kita di sana distrik. Mungkin termegah di distrik Makimi. Jadi bangunannya itu ya kalau kita lihat seakan-akan bahwa itu bukan dibangun oleh TNI dan masyarakat. Sepertinya dibangun oleh kontraktor karena memang sangat bagus. Jadi keramik, kemudian plafonnya juga plafon yang bukan triplex tapi plafon EPV. PVC itu. Nah, kemudian banyak hal yang Pak Dandim lakukan itu tidak sesuai dengan RAB, malah melebihi ya. Pagar yang harusnya awalnya itu hanya kayu, tapi oleh Satgas dibuat pagar permanen. Luar biasa. Iya, luar biasa. Kemudian sasaran rumah pastori itu sebenarnya tidak masuk dalam RAB. Tapi karena melihat kondisi rumah pastori juga sudah sangat tidak layak untuk ditempati, terpaksa oleh Satgas dibuat mulai dari pondasi sampai atap. Dan 100% bisa jadi. Nah, kemudian ada juga rumah penduduk yang sudah tidak layak huni, juga dibuat oleh Pak Dandim ya, dengan Satgas. Jadi kami boleh katakan bahwa TMMD yang ada di Kabupaten Nabire memang sangat luar biasa. Kami dari Pemda Kabupaten Nabire tentunya menyampaikan terima kasih sekali dan apresiasi yang luar biasa kepada Satgas TMMD di Kabupaten Nabire. Demikian. Siap. Tentunya dengan adanya rumah ibadah yang dibangun ini menambah semangat masyarakat untuk beribadah begitu kan Bapak Izin? Ya tentunya. Jadi mereka juga menyampaikan bahwa dengan adanya rumah ibadah ini semangat mereka untuk beribadah tentunya semakin tinggi. Karena bangunannya saja kita masuk itu udah nyaman. Ya. Saya pun ketika dengan ada Pak Jenderal itu kami ke sana tengok, ketika kami menengok hasil pekerjaan setelah kurang lebih 1 bulan pada dunia, kami lihat luar biasa. Ya. Jadi memang masyarakat sangat senang dengan adanya rumah ibadah yang dibangun oleh Satgas TMMD. Siap. Dan tentunya sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat ya. Siap. Izin kalau untuk Pak Dandim ini dalam menentukan lokasi atau titik dilaksanakannya TMMD, bagaimana prosesnya ini berlangsung selama di Nabire? Seperti apa? Baik Mbak, terima kasih. Untuk proses sebenarnya ini bottom up, tapi dengan adanya program dari Mabesat dalam hal ini Sterat, kemudian kita meminta dari beberapa koramil, tentunya melalui dengan dasar 3T yang ditentukan oleh Sterat, tertinggal, terdepan, dan terpencil. Kemudian kami mengarah ke daerah tertinggal. Daerah tertinggal ada beberapa koramil kami, kebetulan kami Kodim Nabire membawahi
6 koramil dengan 2 kabupaten. Dari beberapa bottom up yang masuk dari koramil yang sudah bekerja sama dengan Muspika, dalam hal ini camat dan Kapolsek, memberikan beberapa alternatif. Kemudian kami selaku komandan Kodim meninjau tempat-tempat tersebut dan kemudian menyerahkan kepada Pak Bupati dan kami rapat. Jadi sifatnya ini bottom up. Kemudian Bupati lah yang tahu yang mana-mana saja di wilayahnya yang sangat dibutuhkan lebih prioritas. Maka dengan sajian-sajian kami, kemudian kami rapat dengan pertimbangan-pertimbangan kami dengan Pemda, akhirnya kita dahulukan yang gereja. Karena dengan alasan bahwa gereja itu sebenarnya sudah mulai dari tahun 70-an, kemudian mereka mau renovasi dari tahun 2012 pembentukan panitia, sampai 2017 terkumpul uang untuk membuat pondasi, sampai dengan kita membuat gereja kemarin, pondasi yang sudah dibuat tahun 2017 tidak bisa lagi kita gunakan saking lamanya, sudah rusak. Sudah Maka terlalu kita lama dari begitu ya. Jadi itu dasar-dasar kita, dan ada beberapa lagi, makanya kita dari TNI dalam hal ini kami Kodim masih terus berkoordinasi karena ada beberapa daerah-daerah tertinggal yang perlu kita jamah, kita bantu masyarakat-masyarakat di sana, dan dari Pak Bupati, dari Pemda secara keseluruhan dengan dinas-dinas di PMK, semua sangat apresiasi dengan adanya TMMD yang 125 kemarin. Siap. Demikian, Mbak. Siap. Tadi kan Pak Wabub juga menyampaikan kalau ternyata ada yang dibangun di luar dari RAB seperti tembok dan segala macam. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Dandim untuk lebih pembangunannya lebih sempurna begitu ya? Baik, Mbak. Yang melatar belakangi mungkin lebih ke ini ya, sosial, kemudian ada selalu arahan-arahan dari pimpinan kita, apabila Anda bekerja, bekerjalah dengan hati. Maka kami di masyarakat selalu mengutamakan bermain hati, baik-baik dengan rakyat. Saya selaku Dandim melihat warga itu tersenyum, sepertinya saya dapat 1 miliar lebih mungkin ya. Pak Dandim sebenarnya dari jemaat juga, jemaat-jemaat di sana tuh Pak Dandim, ini kayaknya kalau dibuat pagar pakai kayu, ini tidak nyampe 5 bulan sudah hanyut, ada sungai di depan. Dengan bercanda-bercanda kita akhirnya gotong royong dengan menggunakan material-material di wilayah, kemudian beberapa tambahan dari rekan-rekan kita yang mau membantu di luar dari RAB, yang mendukung batako misalkan, yang mendukung semen. Kita ajak seluruh komponen yang ada di situ, mau dia pengusaha, mau dia tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan, semua kita ajak untuk berembuk. Dan akhirnya semua yang tidak ada di dalam RAB, seperti yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, bisa selesai 100% sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh komando atas. Luar biasa. Jadi memang semangat kebersamaan dan gotong royong itu akan membuat masyarakat menjadi lebih kompak lagi begitu ya, Komandan. Siap. Izin kalau untuk Pak Wabub, kalau boleh tahu selama ini sejauh ini sudah berapa kali TMMD digelar di wilayah Nabire? Kalau untuk wilayah Nabire sih saya kayaknya nggak bisa hitung lagi, sudah sering. Sudah sering. Iya. Saya juga dulu ya, kebetulan saya minta maaf, saya backgroundnya dari kepolisian. Saya dulu anggota Polri, tapi karena terjun politik saya milih mundur diri dari Polri. Saya bahkan pernah terlibat beberapa kali di Nabire. Tapi selama kami menjabat ini yang pertama kali. Dan luar biasa. Ya, saya sampai ke lokasi itu melihat antusias masyarakat untuk bisa bergotong royong dengan rekan-rekan di sana, TNI Polri, itu luar biasa. Karena mereka terlalu semangat dengan adanya TMMD yang dilaksanakan di tempat mereka. Ya, seperti itu. Siap. Nah, kalau biasanya kan masyarakat ini kan semangat sekali kalau datangnya TMMD, akan ada TMMD gitu kan, baik itu anak kecil pun juga ikut terlibat begitu kan, walaupun tidak secara langsung begitu ya. Kalau boleh tahu respon seperti apa yang disampaikan ke masyarakat, mungkin yang bisa disampaikan mungkin melalui Bapak Wabub ataupun dengan Pak Dandim di lapangan ini, respon yang disampaikannya. Kalau melihat respon masyarakat sih gimana ya,
saya mau katakan bahwa memang mereka sangat senang begitu. Ya, sangat senang. Betul sampai sama Mbak ini bahwa yang hadir itu bukan hanya ibu-ibu, anak-anak pun mereka ikut ya bantu-bantu, angkat batu, angkat kayu, apa segala seperti itu. Saya jadi merinding. Ya betul. Ini karena mereka saking senangnya dengan kehadiran Satgas di tempat di mana mereka dibangunkan sebuah gereja itu. Gitu. Sehingga ya saya pun waktu dengan Pak Dandim ke sana selalu berpesan kepada mereka. Dan mereka sampaikan bahwa kami tanpa diperintah pun kami akan datang karena kami senang. Gitu. Ya. Kalau Pak Dandim mungkin ada yang sempat ngobrol dengan Pak Dandim, responnya seperti apa? Respon dari warga jemaat di sekitar wilayah itu sangat positif, dan mereka antusiasnya sangat kelihatan dengan membantu kita. Jadi warga itu sudah menjadwal sendiri, sudah menjadwal, termasuk tiap hari mereka akan menyuguhkan makanan-makanan lokal seperti jagung, terus ubi. Jadi itu tiap hari sampai kita bilang, Mama terasa sudah. Tapi mereka bilang, tidak apa-apa Dandim, ini kita sudah atur. Jadi mereka itu kadang bawa pakai keranjang yang udah matang, terus kemudian di tempat-tempat titik-titik yang bekerja mereka antar. Dan kita lihat dengan kasih sayang karena mereka sudah lama merindukan gereja itu. Dan ada mama-mama di situ, kalau tidak salah namanya Mama Eli, dia yang paling senior mungkin di jemaat itu. Jadi kalau lihat saya itu, terus saya lagi mengecek bangunan, mandangin saya, kadang air matanya turun turun, terus kemudian kenapa Mama? Saya tidak menyangka begitu saja. Jadi memang gereja yang mereka tempati udah sangat kurang representatif ya. 40 kakak dengan jumlah hampir 90 orang, terus muat gereja itu paling mungkin 20 yang lama, kemudian kita bangun yang 10 kali 24 dengan kualitas kontraktor seperti yang disampaikan Pak Dandim. Biarpun kita TNI, polisi dan elemen lain yang bekerja, namun semua terpuaskan sehingga kalau di gereja itu ada namanya ketua sinode, ketua klasis, urutannya seperti di kita, Danrem, Dandim, semua hadir pada saat kita peresmian. Dan mungkin satu saya tambah Mbak, bahwa di samping kita membangun gereja, kebetulan gereja kita itu, gereja yang kita bangun, gereja GKI, di sebelah kirinya ada gereja Katolik, di belakangnya ada masjid, di sebelah kanannya ada puskesmas. Kemudian empat-empatnya kita ada berikan sumbangsi, contohnya seperti gereja Katolik, mereka minta air bersih dengan tanden diberikan karena tandennya sudah bocor. Itu pun kita berikan. Kemudian puskesmas yang tadinya mengobati masyarakat di situ harus menada air hujan, itu pun kita berikan. Biarpun di waktu-waktu yang sangat mepet mereka memintanya karena mungkin melihat perbandingan manunggal air yang kita berikan. Kemudian masjid pun meminta toilet yang siap, biarpun di pedalaman kita buat seperti di kota Mbak, kita buat keramik lantai, keramik dinding sama klosetnya. Dan kita ingin jangan sampai kita tinggal beberapa bulan, kita juga menjaga kualitas supaya bangunan-bangunan yang kita bangun itu bisa bertahan lama untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Demikian. Tentunya dengan adanya kebersamaan dan keberagaman, ada masjid di situ, ada gereja Katolik dan juga gereja yang dibangun itu, akhirnya mewujudkan kecintaan kita kepada kebersamaan dan keberagaman Indonesia, begitu kan ya. Izin Komandan, kalau melihat TMMD ini kan tentunya Komandan juga punya pandangan bagaimana sih ini bisa menyadarkan masyarakat bahwa program ini itu sangat penting, dan juga melalui cara seperti apa di lapangan untuk mempererat selama perjalanan proses TMMD ini di lapangan. Baik Mbak, untuk menyadarkan masyarakat saya kira tidak terlalu susah ya. Apalagi yang pertama bahwa kondisi TNI saat ini di tengah-tengah masyarakat nilai positifnya sangat tinggi. Memang ada perbedaan dengan kami di Papua bahwa TNI Polri agak wanti-wanti dari warga-warga. Namun begitu dilihat kerja nyata kita, kerja nyata di lapangan, di samping TMMD, biarpun kerjaan-kerjaan yang lain, hal tersebut
membuat nilai-nilai positif kepada warga, sehingga kecintaan kepada TNI akan tetap bertumbuh. Demikian mungkin, Mbak. Ya, berarti bukan cuma sekedar gotong royong, tapi juga kebersamaan dalam membangun begitu ya. Iya. Izin kalau untuk Bapak Wabub, selama proses TMMD ini dan dulu juga pernah waktu menjabat di kepolisian juga memang program ini sudah ada begitu ya. Kalau untuk TMMD yang sekarang ada nggak pengalaman yang berkesan atau yang mungkin diingat-ingat terus ini Wabub ini selama proses TMMD yang berkesan? Baik, kalau kan sekarang kan mungkin hanya nomenklaturnya yang beda ya. Kalau dulu kan AMD dulu, ABRI masuk desa. Kalau sekarang kan TNI Manunggal membangun desa. Yang pasti bahwa kalau TMMD kalau bagi saya memang bagaimana ya, memang salah satu hal yang sangat positif lah. Artinya begini, kalau TNI yang kerja itu orang bilang apa ya, karena mungkin kedisiplinan, kinerja, loyalitas, kemudian semangat itu jadi memang hal-hal yang ditargetkan tuh ya pasti tercapai. Seperti itu. Beda dengan kalau yang kerja, minta maaf ya kalau sipil ya mungkin ya saya boleh katakan bahwa minta maaf ya mungkin semangat mungkin kurang, disiplin kurang, sehingga gimana target yang ditentukan tuh tidak sesuai dengan atau lambat lah. Nah kalau TMMD ini kan saya lihat kemarin ini luar biasa. Saya begitu datang dengan Pak Dandim itu yang kedua, program yang saya perkirakan mungkin baru mencapai sekitar mungkin 3-40-an, tapi sudah mencapai sekitar 60-70-an. Sehingga kami optimis bahwa ketika nanti penutupan itu sudah mencapai 100% dan memang terbukti seperti itu. Mungkin demikian. Nah ini pertanyaan lanjut ke Pak Dandim ini, apa kiat-kiatnya agar program ini bisa tercapai tepat waktu dan tepat sasaran begitu? Ada trik khusus gitu? Kiat khusus ini mungkin lebih ke ini Mbak ya, ke manajemen. Manajerial di lapangan. Contohnya kita membangun beberapa titik, ada fisik, non fisik, dan program unggulan Kasat, dan itu tersebar di beberapa titik juga, bukan di satu koordinat. Jadi pembagian kita dengan jumlah personil 150 orang yang dialokasikan, diawali dari situ, kemudian profesional TNI yang ada dengan bidangnya masing-masing kita atur dengan baik. Hanya kadang masalahnya di gangguan cuaca. Cuaca. Apabila cuaca tidak terganggu, mungkin kita tidak H-3 kita sudah 100%. Mungkin H-1 minggu bisa kita 100%. Jadi untuk pengaturan manajerial mungkin tidak terlalu ada kendala di kita hanya kendala di alam dan signal di daerah TMMD tidak ada. Apabila ada kebutuhan material yang kurang, maka dia harus bergerak dulu kira-kira setengah jam, namanya di sana SP2. Dari situ dia bisa ngirim pesan. Kemudian untuk itu pun sudah kita atasi dengan Starlink, tapi Starlink pun kadang macet juga di daerah TMMD tersebut. Bisa kami sampaikan bahwa manajerial lah yang menjadi kiat-kiat khusus kita menyelenggarakan TMMD sehingga bisa tepat waktu. Tentunya dengan manajemen waktu yang bagus, manajemen kegiatan yang bagus juga akhirnya juga sesuai target begitu ya Komandan. Iya Komandan, kalau untuk publikasi sendiri kan sebagai Dansatgas terbaik gitu ya. Nah kalau untuk publikasi sendiri dalam pelaksanaan kegiatan TMMD ini menurut Komandan dan juga Bapak Wabub, seberapa pentingkah ini untuk dilaksanakan begitu? Baik, itu sangat krusial ya, apalagi di zaman sekarang, bahwa kita harus memberitahukan, menginformasikan kepada dunia bahwa TNI itu bekerja dengan baik, bahwa TNI itu berbuat untuk rakyat, bahwa TNI itu berbuat untuk bangsa. Yang bisa menyalurkan semua informasi itu adalah media-media yang ada dilombakan juga. Kami juga
antusias dengan lomba-lomba tersebut, biarpun hanya berapa item yang kami dapat, hanya satu elektronik. Kami pun sampai memberitakan ke TV One, Metro, iNews, ada 3 media elektron nasional yang kami dapat tadi di dalam penghargaan itu di elektronik. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena memang ini zamannya, Mbak. Zamannya bahwa masyarakat itu harus tahu bahwa kita bekerja dengan baik, bahwa kita sayang dengan masyarakat, bahwa kita bekerja dengan hati, bahwa kita bekerja dengan sangat positif untuk membantu masyarakat yang kesulitan di wilayah masing-masing. Mungkin itu, Mbak. Siap. Dan juga akhirnya masyarakat pun percaya dan yakin bahwa TNI ada untuk rakyat juga, begitu ya, Komandan? Iya, Mbak, betul. Kalau menurut Pak Bub, seberapa pentingkah publikasi di media ini dilaksanakan? Saya kira sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dandim, bahwa publikasi sangat penting ya, agar apa yang dikerjakan oleh TNI di TMM itu bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, saya pun selaku wakil bupati, saya sampai juga karena senang, saya juga ikut sebarkan di sosial media sosial. Karena kebetulan saya juga orang yang senang dengan sosial media, seperti itu. Siap. Ya, supaya yang image orang bahwa TNI itu mungkin menakutkan rakyat, ternyata tidak. Ya, malah saya lihat di sana itu kerja itu mereka tuh sangat sangat familiar, sangat sangat gembira gitu. Jadi sambil saya mau sampaikan bahwa masyarakat Papua tuh paling senang dengan musik. Nah, jadi mereka tuh kerja sambil putar musik. Ya, joget-joget kerja, joget-joget kerja, tapi akhirnya selesai juga. Selesai juga, izin. Jadi untuk publikasi itu saat ini itu sangat perlu. Ya, demikian. Siap. Tadi Bapak Wabub sampaikan kerja sambil joget-joget. Ya. Tapi tidak terbolak-balik kan? Tak bolak-balik. Jadi Mbak, ini mungkin ya biar dibantu sama Dispenat mungkin nanti, bahwa kami itu sebenarnya beberapa kali di sela-sela kegiatan pada saat jam snack, karena kami buat ada jam snack. Pada saat jam snack joget dulu Pak Dandim gitu. Jadi pernah kita konsepkan joget tabola Bali, Mbak. Sambil kerja. Ya, sambil kerja, dan ada di TikTok, tapi dia baru ratusan, mungkin karena anggota kita tidak mahir publikasi atau mungkin udah capek. Tapi kalau kami secara pribadi melihat skenario tersebut dengan joget tabola Balinya, menurut kami sangat happy. Itu semangat menjaga semangat mereka untuk bisa tetap optimis dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Siap, izin. Dan tentunya dengan adanya intermezzo dengan juga seperti juga tidak capeknya hilang begitu ya, Komandan ya. Capeknya hilang, terus semangat lagi. Nambah semangat. Gitu. Siap. Karena kan lagi tren tabola Bali begitu ya. Siap. Izin Komandan, kalau untuk tantangan tersendiri tadi kan sudah disampaikan kalau memang cuaca di sana kurang mendukung begitu ya. Selain itu, Komandan, adakah kendala yang mungkin dihadapi di lapangan yang secara teknis? Mungkin. Kendala di lapangan hanya yang 2 itu mungkin, Mbak ya. Yang lain masih bisa kita atasi. Jadi hubungan dengan cuaca itu maka akan kita bagi manajemen waktu juga yang tadi. Misalkan ini rumah ibadah yang harusnya kita akan kerja di atas, apabila hujan kita kan nggak bisa kerja di atas, maka kita kerjakan dulu yang di dalam ruangan. Jadi kita manage terus waktu itu sehingga biarpun hujan ada tetap yang bisa kita kerjakan. Harusnya tadi manggil pawang hujan, izin Komandan. Itu dia, Mbak, kita udah lakukan, tapi kata Pak Wakil sudah tidak lagi di Nabire. Tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Siap. Izin Komandan, kalau untuk kegiatan fisik kan sudah jelas seperti yang disampaikan tadi. Kalau untuk non fisik seperti apa program yang dilaksanakan di sana? Non fisik kita ada melaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan. Ada penyuluhan hukum, ada penyuluhan UMKM, ada kesehatan, ada stunting, ada wasbank, ada 8 yang kita laksanakan penyuluhan. Dan pada saat penyuluhan tersebut kita menghadirkan profesionalnya di situ. Misalkan penyuluhan hukum kita hadirkan dari kepolisian dan dari kejaksaan. Misalkan untuk kesehatan kita hadirkan dokter dari dinas kesehatan, join dengan dokter TNI Angkatan Darat dan sebagainya. Dan harapan kita dengan antusias warga sekitar yang mendengarkan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan contoh-contoh
baik kita contohkan dalam kesehatan sehari-hari yang memang yang harus dikerjakan oleh masyarakat. Mereka kadang membuat itu jadi lelucon tapi dikerjakan. Misalkan ini siang, kata dokter tidak bisa lewat makan siang, bisa penyakit mah. Akhirnya itu mungkin nanti lelucon-lelucon seperti itu di lapangan akan terbiasa dan memang akan dijaga. Mungkin itu hal-hal kecil dan hal-hal lain, misalkan penyakit kulit ada juga di sana. Dan kita kerjakan juga ada satu orang yang terkesan di kami itu anak-anak. Nah, kenapa itu? Jadi anak kecil ini begitu kami masuk, kebetulan dengan istri kami ketua, saya sebenarnya gimana, di samping manajerial tadi saya kan ketakutan, ada kayak bukan ketakutan ya, rasa khawatir. Iya, khawatir dengan waktu karena 30 hari menyelesaikan bangunan gereja besar, kemudian 2 rumah, ada membuat MCK masjid, ada nanam jagung, terus kemudian ada mangrove, di laut. Kemudian tambah lagi ibu-ibu ini menyampaikan ini harus kita obati. Waduh. Jadi memang kalau kita lihat dia tangannya mulai dari pangkal lengan ini sampai di sini, terus dari kakinya sampai di bawah. Itu kita bawa ke dokter sampai dengan 2 minggu, sampai dengan itu bersih. Dan awalnya Pak Wakil, anak kecil ini mereka bilang itu anak asuhnya Dandim jadinya. Jadi dia nangis tidak mau diobati karena harus dicongkel-congkel ininya penyakit kulitnya untuk dibersihkan oleh tim kesehatan. Dia langsung mau, sakit pun ditahan sama dia tuh. Dan puji Tuhan akhirnya itu sampai sembuh. Dan kebetulan rumah mereka lah yang kita objekkan satu untuk RTLH dari program unggulan kasat itu. Ibunya janda, anaknya 3. Jadi begitu kita bangun mereka pun tercengang. Dan paling kalau bisa saya bilang daerah tertinggal itu ada namanya perumahan 100 di wilayah situ. Yang terjelek mungkin udah janda, anak 3, anaknya pun tidak sekolah. Nanti akan kami laporkan ke Pak Bupati, Pak Wakil supaya digratiskan sekolahnya karena kasihan juga. Nah, itu menjadi hal yang sangat bagaimana Mbak, yang tidak bisa dilupakan. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang menjadi tambahan-tambahan, tapi itu yang sangat berkesan dalam melaksanakan TMD. Kemudian mereka menangis dalam artian bukan sedih Mbak ya, mungkin terharu. Nah itu yang membuat bola liar kita menjadi semua kita kerjakan keluar dari RAB. Sampai Pak Bupati bilang, gimana nih Pak Dandim, ini kok jadi begini nih, kok jadi begini. Itu sudah tanggung jawabnya Pak Bupati, tambah-tambah lagi nanti gitu sambil bercanda. Nah, puji Tuhan semua selesai dengan baik begitu ya. Selesai dengan baik. Siap, izin Komandan. Kalau memimpin pasukan kan udah keren ya Komandan, tapi kalau memimpin hati masyarakat, hati rakyat itu kan sungguh luar biasa itu. Akhirnya masyarakat juga akhirnya terbangunlah rasa percaya dan saling simpati dan kebersamaannya begitu ya. Kalau untuk rahasia sendiri, Komandan, rahasia yang Komandan mungkin ada Komandan bikin semangat, apa sih rahasianya agar bisa terus walaupun panas, hujan yang prajurit rasakan di lapangan dan juga masyarakat ini biar terus membara gitu untuk terus bekerja gitu. Apa nih rahasianya? Itu sangat banyak Mbak ya. Ini diawali dari bahwa tempat sasaran kita itu dari kota Nabire itu dengan jarak tempuh sekitar 2 jam. Nah, kemudian keluarganya di kota Nabire. Dan ada beberapa orang yang perlu lihat istrinya, yang perlu menengok keluarganya. Dan itu kami buat secara bergantian. Itu pertama moral mereka juga. Dan pada saat izin komandan, apabila kami diizinkan, karena dalam pengarahan pertama 30 hari ini TMMD tidak ada yang izin karena ini Siprin Panglima TNI. Namun kami bijaki juga di lapangan bahwa begitu koordinasi dengan anggota-anggota yang prok di bidangnya masalah tukang, masih bisa ada sela-sela waktu, bisa H-7 ini bisa clear, maka kami manage lagi. Maka apabila ada anggota yang izin dengan kepentingan-kepentingan tertentu, itu kita izinkan. Itu salah satu moral mereka. Terus kemudian yang kedua tentang konsumsi mereka, kita kasih vitamin,
Terus makan kadang kita tanya maunya menunya apa ini. Tidak enak Pak Dandim kalau bapak-bapak yang masak, karena rata-rata TMMD kan dapur-dapur sendiri. Karena relatif hanya 2 jam, kita datangkan Ibu Persik untuk masak, baru mereka semangat. Karena rasanya beda mungkin ya. Rasanya beda mungkin Ibu. Kemudian termasuk warga-warga di sekitar juga yang selalu memberikan semangat kepada prajurit, termasuk polisi di dalamnya dan angkatan laut juga ada. Nah itu langkah-langkah alami menurut kami Mbak ya, bukan yang kita setting, itu langsung di lapangan. Oh ini perlu. Begitu kita lihat agak sedikit murid rendah, kita dekati, kita tanya ada apa. Ternyata kadang ada itu. Tahu-taunya neneknya izin komandan, karena ini nenek saya mau izin komandan, saya malu. Nanti dikira saya ngarang-ngarang. Itu pun kita izinkan, tapi kita bikin lelucon. Nah begitu dia berangkat hanya 1 malam, dia balik lagi dengan semangat. Yang penting dia udah ketemu neneknya, udah dia cium, dipoto, karena kami minta, coba benar nggak kamu ketemu nenekmu? Ternyata ketemu dengan senang. Dia balik lagi, itu juga jadi bahan lelucon. Banyak Mbak, ada yang bilang, karena semua udah keluarga ya, rata-rata udah keluarga. Pak Dandim izin komandan, kami mau cas apa ini? Oh ya sudah, berangkat sudah. Jadi kita seloroh biasa bahasa-bahasa militer Mbak, kalau dari lapangan itu yang penting semua happy. Itu kita ini yang positif-positif. Kecuali dia cas negatif. Kalau cas positif dengan pasangannya mungkin itu akan kami setujui, dan itu akan menjadi semangat-semangat. Kadang saling ngeledek. Yang tadi itu masalah cas juga, itu sampai dengan di akhir TMMD itu kata cas itu viral di kami tuh. Tidak izin cas kah? Jadi, yang seperti itu sambil ketawa. Kemudian ada pasi-pasi kami, perwira kami kadang membuat break, kemudian memimpin joget-joget. Komandan saya bikin joget 15 menit, gas kawan. Akhirnya mereka joget, karena di sana terbagi dari ada 3 suku Mbak. Ada dia Jawa, karena daerah Trans juga, Timor, dengan orang Papua suku Me. Tapi 3-tiganya ini kita sentuh. Semua ada kita berikan sentuhan TMMD. Contohnya yang Jawa, gereja tempat ibadah masjid ada 2 yang kita kasih bantuan. Terus kemudian yang Me tadi renovasi rumahnya, bukan rehab, bangun dari nol rumahnya. Terus kemudian ada menunggal air bersih. Mungkin itu yang kita laksanakan untuk membangun semangat-semangat prajurit, Mak. Siap. Dan tentunya setelah adanya trik yang disampaikan rahasianya, ternyata kesejahteraan moral itu sangat penting banget begitu ya. Sangat penting. Untuk dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan begitu ya. Izin kalau untuk Bapak Wabub, kalau kita boleh tahu ini apa sih harapannya Bapak terhadap kelanjutan dari program TMMD yang sudah dilaksanakan saat ini? Tentunya begini Mbak ya, kita sudah melihat bukti nyata, kerja nyata daripada TMMD, ya pastilah kami sangat support. Yang kedua, kami juga tetap akan support dan memberikan dukungan kepada TMMD ke depan, karena ini juga merupakan perintah Presiden melalui Kemendagri untuk Pemda setempat itu harus membantu, mendukung dan memberikan bantuan kepada pihak TNI yang melaksanakan Satgas TMMD di daerah masing-masing seperti itu. Yang pasti bahwa ke depan kami dari pemerintah daerah tetap akan mendukung, memberikan bantuan kepada TMMD yang akan dilaksanakan ke depan. Demikian. Siap. Tentunya itu selaras dengan visi pembangunan pemerintah daerah begitu ya. Karena selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi kami untuk mesejahterakan masyarakat. Demikian. Karena kehadiran TMMD itu salah satu adalah bagaimana membangun dan mesejahterakan masyarakat setempat. Demikian. Siap. Lalu bagaimana nih dengan kelanjutannya Asta Cita ini kok, Bapak Wabu? Pastilah kita sangat mendukung. Ya. Terkait dengan Asta Cita Pak Presiden, kami di daerah khususnya di Kabupaten Nabire sangat mendukung. Dan support begitu ya. Iya. Siap. Izin kalau untuk Pak Dandim ini, kalau selama proses di lapangan ini kan ada proses dokumentasi dan juga mungkin dianggapnya biasa-biasa saja ya, tapi sebenarnya seberapa penting ini program ini didokumentasikan begitu?
selanjutnya yang kami dipublikasikan. sampaikan tadi mungkin agak mirip Mbak ya, didokumentasikan kemudian dipublikasikan, mungkin didokumentasikan kemudian kami abadikan juga untuk satuan kami bahwa satuan kami pernah melakukan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Itu sangat penting untuk semuanya, penting untuk kenangan, penting untuk publikasi, penting untuk bahwa kita pernah dekat dengan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, hal-hal itu hal-hal positif kita buat menjadi memori dalam dokumentasi. Nah kan setelah mendapat penghargaan menjadi Dansatgas terbaik ini, mungkin ada visi misi ke depan atau program yang akan dilaksanakan mungkin dari Pak Dandim? Seperti yang saya bilang di awal tadi, kami punya rencana sangat banyak. Kami juga sering ngopi bareng dengan Pak Bupati, Pak Wakil juga. Terus kami sampaikan, dan puji Tuhan rencana tahun depan kita akan masuk di 130 berarti di TW4. Nanti kami akan tinjau ulang lagi yang mana lagi yang lebih didahulukan. Karena memang ini sudah sempat berhenti 8 tahun Mbak TMMD di Nabire. 8 tahun sudah berhenti, kemudian ini tahun pertama yang menimbulkan hal positif kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian begitu kami ngopi bareng dengan Pak Bupati pun mengiyakan bahwa setiap tahun rencananya akan diberikan TMMD untuk dikerjakan Kodim. Baik. Dan tentunya ini menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk daerahnya menjadi lebih maju begitu ya, dari segi prasarana dan pembangunannya begitu ya. Mohon izin untuk Pak Wabub, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau ucapan yang ingin disampaikan kepada prajurit yang bertugas ataupun masyarakat Nabire. Baik, saya selaku Wakil Bupati Kabupaten Nabire, tentunya kesempatan ini mewakili Pak Bupati dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, khususnya Kampung Manunggal Jaya, Distrik Makimi. Kami tentunya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Satgas TMMD 125 yang dikomandoi oleh Pak Dandim Letkol Marul Simbolon, yang telah menunjukkan kinerja yang luar biasa melaksanakan TMMD yang ke-105 di Kampung Manunggal Jaya, dan hasilnya sudah dirasakan oleh masyarakat setempat. Tentunya ke depan kami Pemda Kabupaten Nabire tetap mendukung dan sekali lagi memberikan bantuan terhadap TMMD yang akan dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Dan harapan bahwa dengan adanya kehadiran TMMD Kabupaten Nabire, Nabire semakin maju, pembangunan semakin nampak, dan tentunya dirasakan oleh masyarakat sehingga kesejahteraan di masyarakat itu dapat dirasakan. Demikian. Dan semoga dapat terlaksana dengan baik begitu ya, untuk kedepannya juga semakin berkembang gitu untuk pembangunannya. Kalau untuk Bapak Dandim? Baik, saya selaku Komandan Kodim 1705 Nabire mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada seluruh elemen yang mendukung. Ada dari Pemda, terus kemudian dari tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Kemudian ada juga kepolisian dan angkatan laut yang membantu kita, dan siapapun yang membantu kita, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kalianlah pahlawannya sehingga bisa digerakkan oleh TNI yang ada di wilayah. Saya juga berpesan kepada warga Kampung Manunggal Jaya, Distrik Makimi, yang kita secara bergotong royong bersama-sama untuk membangun tempat ibadah, terus kemudian ada rumah pastori yang tadinya pendeta tidak ada. Puji Tuhan nanti ke depan akan ada pendeta, kemudian dan semua fasilitas yang di masjid, yang di SD, yang di puskesmas, mari kita jaga supaya bisa bermanfaat dan bertahan yang cukup lama untuk digunakan oleh keturunan-keturunan apabila bisa. Kalau tidak bisa, minimal sampai bangunan kita yang menyerah
jangan kita yang merusak bangunan kita. Siap. Terima kasih. Ya, harapannya dan juga semoga bermanfaat dan dijaga dengan baik begitu ya, Baik. Komandan dan Bapak Wabub. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Semoga ini dapat menginspirasi kita semua. Baik sahabat Kartika Podcast, semoga semangat kebersamaan, gotong royong, dan pengabdian yang ditunjukkan melalui TMMD terus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk membangun Indonesia dari desa hingga kota. Salam Kartika Podcast, sampai jumpa.